Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Bertemu lagi pada Pendidikan Agama Buddha SMP kelas 8 bersama Bu Eva Indrayani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa dengan memanjatkan parita nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwaden Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Satisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita masih berada pada KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dharma pada submateri masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19. Anak-anakku semuanya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, kalian dapat bersyukur atas kesempatan dapat belajar mengenal masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19, menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19, mempraktikkan ajaran pada masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19, berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk tugas-tugas yang telah dipelajari di sekolah. Kita masuk pada tahun ke-10 masa pembabaran Dharma, yaitu pada tahun 579 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di hutan kecil Rakita, di dekat desa Parileyaka, kota Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ini, yaitu terjadi sengketa yang berkepanjangan di antara biku di Kosambi, kemudian Buddha menyendiri di hutan Rakita, desa Parileyaka, dengan ditemani oleh gajah Parileyaka. Pada akhir musim hujan, atas nama Warkasawati, yang Arya Ananda mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Biku Kosambi yang bersengketa tersebut kemudian memohon maaf kepada Sang Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka. Selanjutnya, tahun ke-11 masa pembabaran Dharma, yaitu pada tahun 578 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Sang Buddha berdiam di Wihara Dakinagiri Awanti. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-11 ini, yang pertama yaitu Buddha menerima Brahmin Kasi Bharadwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya. Kemudian Buddha membabarkan khotbah kepadanya. Yang kedua, Buddha selanjutnya menuju ke Kamasadama di negeri Kuru dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh atau Mahasatipatthana Sutta dan khotbah panjang tentang penyebab atau Mahanidana Sutta. Pada tahun ke-12, yaitu pada tahun 577 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Wiranja Pancala dan membabarkan Dharma di sana. Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Wiranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Sayangnya, waktu itu terjadi bencana kelaparan di sana dan mengakibatkan Buddha serta para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kuda
yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang kuda. Tahun ke-13 masa pembabaran Dharma, yaitu pada tahun 576 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika, Ceti setelah melewati kediaman musim hujan menuju ke kota Badia di Angga. Peristiwa penting yang terjadi yaitu Buddha menerima orang-orang penting, yaitu hartawan bernama Mandaka beserta istrinya yaitu Candu Paduma, putranya Dananjaya, menantunya Sumana Dewi, cucu putrinya yang berumur 7 tahun yaitu Wisaka, serta pembantunya yaitu Puna, beralih keyakinan menjadi siswa Sang Buddha. Selain itu, di Vesali, Buddha juga menerima seorang panglima bernama Siha sebagai siswanya. Siha adalah pengikut Nighanta Natabuta. Terakhir, Buddha membabarkan khotbah besar nasihat kepada Rahula yang disebut Maharahulowadah Sutta. Pada tahun 575 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pembabaran Dharma tahun ke-14, Buddha berdiam di Wihara Citawana di Sawati Kosala. Peristiwa penting yang terjadi yaitu Rahula menerima penagisan menjadi biku. Kemudian Buddha membabarkan khotbah kecil atau singkat kepada Rahula yang disebut dengan Tula Rahulowadah Sutta. Dan yang terakhir, khotbah mengenai Bukit Semut yaitu Wamika Sutta dan Sujiloma Sutta. Pada tahun ke-15 masa pembabaran Dharma, Buddha berdiam dan membabarkan Dhamma di Wihara Nigrodha di hutan kecil pohon sawi di Kapilawastu, Kosala. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-15 yaitu Raja Supabuddha wafat. Pada tahun ke-16 masa pembabaran Dharma, Buddha berdiam di Cetia Agalawa, kota Alawi di antara Sawati, Kosala, dan Rajagaha, Magadha. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-16 yaitu Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hattaka. Masa pembabaran Dharma tahun ke-17 yaitu pada tahun 572 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Wihara Hutan Bambu atau Weluwanarama dekat Rajagaha, Magadha. Peristiwa penting pada tahun ini, Buddha mengajarkan khotbah kemenangan atau Wijaya Sutta dan juga khotbah nasihat kepada Sigala atau Sigalowadah Sutta. Selanjutnya, masa pembabaran Dharma tahun ke-18 sampai dengan ke-19, yaitu pada tahun 571 sampai 570 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika atau Calika Pabata di Ceti. Peristiwa penting yang terjadi yaitu Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi, serta Buddha menerima Kukumita sang pemburu dan keluarganya sebagai pengikutnya. Nah, anak-anakku semuanya, demikian ulasan tentang masa pembabaran Dharma tahun ke-10 sampai dengan ke-19. Semoga kita dapat meneladani sikap Sang Buddha dari peristiwa ini, di mana dalam kondisi dan keadaan apapun, Buddha tetap semangat dalam mengajarkan Dharma. Begitu juga dengan kita, dalam kondisi yang sulit sekalipun, harus tetap semangat dalam menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Akhir dari pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan namakara kata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sapi-sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.